Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam modul video pembelajaran ya, masih tentang bisnis strategi, mengenai bagaimana Anda meracik strategi ya, corporate strategi atau strategic management ya. Dalam modul kali ini, video kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana menganalisa lingkungan industri ya, dan kemudian mendesain strategi bersaing ya. Bagaimana kita mencoba merumuskan strategi bersaing yang tepat ya. Nah, di dalam video kali ini kita akan bicara mengenai untuk menganalisa lingkungan industri bisnis itu kita kenal ada namanya pendekatan Porter 5 Forces ya. Jadi ini dikembangkan oleh Michael Porter ya, salah seorang dewa strategi atau guru strategi yang paling hebat di dunia dari Harvard Business School, namanya Michael Porter. Dia menciptakan buku yang legendaris judulnya Competitive Strategy. Competitive Strategy. Nah, di dalam buku itu dia memetakan 5 jenis faktor yang akan menentukan atraktif daya tarik sebuah industri. Apakah industri di mana Anda bersaing itu menarik atau tidak? Ya. Dan bagaimana sebenarnya tingkat rivalitas dalam industri itu. Dia sebut 5 Porter Forces. Nah, kita akan coba elaborasi nih ya. Jadi di depan slide Anda ini bisa dilihat ya, Porter 5 Forces. Itu ada 5 faktor yang akan menentukan dinamika industri Anda. Yang pertama, rivalry atau tingkat persaingan. Kemudian yang berikutnya, barrier to entry. Kemudian buyer power atau consumer power, supplier power, dan threat of substitute ya, atau barang pengganti. Jadi 5 dimensi inilah Bapak Ibu-Ibu yang akan menentukan sejauh mana industri Anda itu menarik atau tidak ya. Ini mungkin cocok untuk Anda yang sedang mau terjun ke bisnis baru ya. Tapi kalau Anda sudah punya bisnis ya, mau tidak mau ya tidak bisa lagi mengelak ya. Anda hanya bisa mencoba membuat bisnis Anda menjadi makin kompetitif ya. Nah, tapi coba kita lihat ya satu persatu ya. Yang pertama, rivalry ya, di intensitas persaingan ya. Ini salah satu kunci untuk memahami dinamika industri Anda ya. Daya tarik industri Anda, sejauh mana tingkat persaingan di perusahaan, di industri Anda ya. Jadi semakin tinggi tingkat persaingannya ya tentu tidak menarik ya. Bisnis itu kalau persaingannya itu kalau sangat rendah juga jelek ya, bahaya. Monopoli itu bisa membunuh inovasi. Contohnya misalnya di Indonesia ini banyak perusahaan yang monopoli, misalnya kereta api itu monopoli, listrik juga monopoli. Kalau perusahaannya monopoli itu cenderung dia tidak kompetitif karena tidak ada dorongan untuk bersaing. Makanya layanan PLN kurang canggih, ya, kurang canggih. Sebaliknya kompetisi yang pas itu bisa mendorong inovasi di Indonesia. Contohnya industri perbankan. Industri perbankan di Indonesia itu mungkin hari-hari ini merupakan industri yang bagus ya, pas ya. Meskipun pemainnya masih terlalu banyak, tapi dinamika persaingannya pas sehingga mendorong berbagai inovasi. Nah, jadi yang aspek pertama ini daya saing ya, tingkat persaingan ya dalam industri Anda itu seperti apa. Semakin tinggi tingkat persaingannya ya mungkin tidak bagus. Tapi juga kalau zero persaingan tidak bagus juga, pas yang tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya mungkin Anda bisa menyaksikan ya, misalnya industri smartphone ya, itu salah satu contoh industri yang persaingannya sangat brutal, sangat keras, berdarah-darah gitu. Kemudian kalau industri otomotif mungkin persaingannya keras juga, tapi tidak sedramatis smartphone ya. Banyak pembaca blog saya yang menanyakan ya, kenapa misalnya kayak Sony, Toshiba, bisa kolaps dengan Samsung ya. Tapi kenapa Toyota dan Honda tidak bisa kolaps sama Hyundai? Itu mungkin karakteristiknya memang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau industri elektronik atau industri smartphone itu memang teknologinya cepat berubah. Sementara kalau industri otomotif itu ada banyak komponen yang perubahannya tidak sedramatis smartphone. Ya, misalnya teknologi mesin itu ya dari dulu sampai sekarang itu aja. Baru sekarang muncul misalnya hybrid ya, baru muncul mobil elektronik ya, Tesla dari Elon Musk di Amerika. Tapi mobil diesel sama mobil bensin biasa itu dari dulu sampai hari ini ya sama. Teknologinya tidak banyak berubah. Itulah kenapa Hyundai tidak mudah menaklukkan Honda atau Toyota. Tidak semudah Samsung merontokkan Sony misalnya. Sama perusahaan-perusahaan mobil Cina juga mungkin
akan sangat sulit mengalahkan Honda. Lain dengan smartphone ya, mereka punya Xiaomi, mereka punya OnePlus One. Jadi kalau industri otomotif itu banyak elemen-elemennya yang jauh lebih solid ya, tidak mudah berubah dibanding industri smartphone. Tapi anyway, itu salah satu contoh bagaimana rivalitas ya. Sama kalau kita lihat di Indonesia, sama juga misalnya industri kuliner ya, rumah makan itu sekarang makin banyak berdiri rumah makan baru sehingga kompetisinya sangat keras ya. Industri rumah makan kuliner ya. Online shop juga di mana-mana muncul online shop ya, meskipun yang besar hanya ada Lazada, Zalora atau Rakuten atau Blibli. Kemudian muncul lagi mataharimall.com. Ya, media online juga mungkin persaingannya keras, ada detik.com, ada Viva News ya, ada CNN.com sekarang. Jadi media-media online itu mulai menggoyang detik.com ya, sebagai dulu penguasa pasar satu-satunya, sekarang digoyang banyak. Jadi itu rivalitas. Rivalitas dalam industri Anda itu coba Anda lihat keras atau tidak. Nah, yang kedua di slide berikutnya Anda bisa lihat nih ya, barriers to entry ya. Jadi barrier to entry itu sebenarnya pemahamannya adalah sejauh mana hambatan untuk masuk ke industri Anda. Makin tinggi barrier to entry-nya, makin sulit bagi new player untuk masuk. Ya. Sehingga Anda bisa memegang dominasi Anda. Sebaliknya kalau barrier entry-nya rendah, semua orang bisa masuk, itu sulit. Ya, kompetisi di tempat Anda mungkin berdarah-darah. Ya. Misalnya contoh industri yang barrier to entry-nya tinggi itu ya telco ya. Di Indonesia dari dulu yang penguasanya hanya 3 ya. Yang paling besar Telkomsel, XL, Indosat. Kenapa barrier entry-nya tinggi? Karena modalnya triliunan. Untuk masuk industri telco itu modalnya triliunan. Ya. Jadi tidak mudah untuk masuk industri telco. Sebaliknya kalau misalnya Anda buka all shop, online shop ya semua orang bisa ya. Di Instagram ada ribuan all shop ya, dari penjual celana dalam sampai peninggi badan, sampai penghilang bau ketek gitu ya. Jadi barrier entry-nya rendah kalau online shop itu ya, semua bisa masuk. Tapi kalau yang kayak telco, industri otomotif, itu juga susah. Kalau Anda industri smartphone juga mudah itu, semua orang dengan modal puluhan miliar sudah bisa bikin smartphone dengan merek sendiri ya. Tapi kalau Anda bikin perusahaan mobil, tidak mudah. Itu barrier to entry. Ya, makin tinggi barrier-nya makin sulit untuk menjadi new player, dan itu menguntungkan incumbent, menguntungkan pemain-pemain lama. Ya. Nah, yang di slide berikutnya ini ya, threat of substitute. Jadi sejauh mana pelanggan-pelanggan di industri Anda bisa berubah ke produk lain, bukan produk pesaing Anda utama, tapi produk pengganti. Contohnya misalnya sebenarnya tadi saya mengatakan ya, pesaing-pesaing Gramedia itu mungkin bukan toko buku lainnya. Pesaing Gramedia itu produk pengganti lainnya, yakni apa? Smartphone, sama YouTube, sama mungkin sosial media. Kenapa? Karena itu merebut atensi anak-anak muda. Jadi sebenarnya kompetisi dari Gramedia sama televisi-televisi seperti RCTI, Trans TV, Trans Studio itu bukan hanya sesama pemainnya, mereka justru harus takut dengan produk pengganti. Produk penggantinya apa? Sosial media, pet, Instagram, YouTube itu sebenarnya pesaing utama televisi, pesaing utama Gramedia juga. Di Amerika sudah terbukti sekarang anak-anak remaja usia di bawah 20 tahun konsumsi televisinya menurun drastis. Mereka sama sekali tidak lagi menonton televisi. Mereka pindah ke layar screen smartphone mereka, ke YouTube atau ke Netflix. Ke YouTube yang paling luar biasa. Jadi itu namanya produk pengganti. Itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Itulah yang dulu membuat Sony juga kolaps. Dulu mereka punya CD player ya, CD player yang dulu itu kaset CD player. Mereka tidak menyadari lahirnya iPod. iPod itu produk pengganti. Mereka mendengarkan musik tidak lewat CD, tapi lewat digital medium ya, lewat iPod. Dan sekarang ada digital musik streaming juga. Itu yang membuat industri DVD hancur. Industri CD audio hancur. Sehingga toko CD legendaris di Indonesia namanya Distara sama toko Aquarius tutup, bangkrut. Ya.
Kaset sudah tidak ada orang kenal ya. Anak-anak remaja sekarang sudah tidak kenal apa itu kaset. Apa itu CD sudah tidak kenal. Mereka kenalnya smartphone. Itu namanya tragedi dari produk pengganti. Ya. Sama kamera digital, Nikon pelan-pelan juga kolaps ya kamera pocketnya. Karena digantikan dengan smartphone yang ada kameranya, itu produk pengganti. Sama perusahaan bis di Indonesia, perusahaan bis tertatih-tatih karena produk penggantinya apa? Ya pesawat terbang. Orang dari Surabaya ke Jakarta dulu mungkin naik bis. Ternyata pesawat terbang sekarang tiketnya murah. Ya lebih baik naik pesawat terbang. Itu namanya produk pengganti. Justru inilah produk pengganti ini sebenarnya yang paling harus diwaspadai. Gramedia tidak perlu waspada dengan toko buku Gunung Agung, tidak perlu waspada dengan toko buku Karisma. Yang paling harus dia takuti justru itu tadi, sosial media. Yang membunuh CD bukan perusahaan CD lainnya, yang membunuh perusahaan CD Sony, tapi ternyata iPod. Yang membunuh RCTI bukan Trans TV, bukan SCTV, bukan Indosiar. Mereka semua nanti akan mati karena ada sosial media. Ya, televisi-televisi di Indonesia itu pelan-pelan akan kolaps juga. Sama, koran-koran sudah mati juga. Di Amerika banyak koran cetak mati. Majalah-majalah pakai kertas, oplahnya sudah stagnan. Kenapa? Karena produk penggantinya sudah banyak. Ngapain beli kertas koran ya? Kita baca berita dari smartphone bisa. Dari Facebook, dari Twitter. Jadi itu produk pengganti itu yang kadang-kadang luput dari pandangannya. Dan kemudian secara tiba-tiba membuat Anda kolaps dan jatuh. Ya. Jatuh terkapar mati gitu Mas ya. Oke. Ya. Itu Anda harus waspada itu Mas. Ya. Nah yang berikutnya nih ya, di slide berikutnya ya, buyer power ya. Buyer power itu sejauh mana pembeli Anda punya loyalitas ya, punya kekuatan untuk loyal terhadap produk-produk Anda ya. Semakin loyal semakin bagus ya. Contohnya misalnya kayak Apple itu, mereka punya Apple fanboy ya. Mereka sangat fanatik dengan produk-produk Apple. Mereka sama sekali tidak mau pakai Android. Mereka sama sekali tidak mau pakai Windows ya. Handphonenya iPhone, kemudian laptopnya iMac, ya, MacBook Air, ya, itu luar biasa itu. Atau Harley Davidson ya, mereka punya penggemar fanatik Harley Davidson. Atau penggemar sepatu Adidas, mereka loyal dengan sepatu Adidas, mereka tidak pernah mau beli Nike misalnya. Jadi kekuatan pembeli, maksudnya daya tarik pembeli. Jadi loyalitas pembeli Anda itu sejauh mana? Misalnya kalau Anda mau bikin kafe, ternyata Starbucks itu punya penggemar-penggemar loyal ya. Jadi semua pelanggan-pelanggan Starbucks itu selalu kembali ke Starbucks. Atau penggemar 7-Eleven, itu mungkin loyal juga. Jadi sejauh mana loyalitas pelanggan Anda dalam industri Anda terhadap produk tertentu ya. Sama mungkin sebaliknya ya, kalau Anda misalnya pelanggan-pelanggan Windows ya, mungkin Anda tidak akan mudah berubah ke desktop lainnya ya, karena kalau Anda berubah ke operating system lain Anda harus belajar baru. Anda selama ini familiar dengan Excel, dengan PowerPoint, dengan Word, tiba-tiba Anda harus pindah ke produk lain, di produk Apple misalnya ya, juga itu mungkin namanya switching cost. Biaya untuk beralih itu tinggi, switching cost-nya mahal. Itulah kenapa Windows itu bertahun-tahun menguasai pasar sampai 80% ya. Kenapa? Karena pelanggan-pelanggan Windows yang Anda pakai di kantor itu ya, operating sistemnya pakai Windows, karena sudah dikunci. Anda tidak mudah menggunakan operating system lain, karena sudah dikunci oleh Windows. Sudah terlalu familiar dengan PowerPoint, sudah terlalu familiar dengan Excel. Anda tidak mau lagi belajar spreadsheet merek lain. Itu kekuatan pembeli. Sebaliknya kalau Anda pembeli online shop ya mungkin tidak sefanatik Windows ya. Anda bisa beli di Bukalapak, beli di Tokopedia, beli di Blibli, atau beli di OLX, atau di Kaskus ya. Jadi tidak tinggi loyalitasnya, bisa berubah-ubah. Nah yang terakhir ini ya, dimensi yang terakhir dari dinamika industri itu adalah supplier power ya. Sejauh mana industri Anda dipengaruhi oleh suppliernya. Jadi makin tergantung industri itu terhadap satu atau dua supplier, makin jelek industri itu. Ya.
Nah, sekarang Anda perhatikan ya, dalam industri Anda tergantung nggak dengan supplier Anda. Berapa supplier Anda? Ya? Kalau supplier Anda sedikit, itu berarti Anda rentan posisinya. Sebaiknya ya mungkin suppliernya 3 atau 5 gitu ya, sehingga punya variasi harga yang macam-macam gitu. Jadi supplier itu adalah pemasok. Ya misalnya Anda jualan kain jilbab gitu ya. Supplier Anda dari mana? Ya, dari Tanah Abang. Dari Tanah Abangnya ada berapa supplier? Ada 2 atau 3? Atau bahkan Anda impor langsung ya ke Cina atau ke India, bahan-bahannya bagus di India gitu ya. Atau bahkan kemudian supplier Anda kekurangan stok. Ya, stoknya habis sehingga Anda tidak bisa bikin jilbab baru. Ya. Itu kekuatan supplier. Jadi itulah Bapak Ibu-ibu ya 5 Porter forces ya, ketika Anda mencoba menganalisa dinamika industri itu Anda harus melihat 5 faktor tadi. Faktor pertama, tingkat persaingan dalam industri itu sendiri ya, rivalitasnya keras nggak seperti smartphone, ya, brutal. Yang aspek kedua, kekuatan pembeli. Ya, yang ketiga adalah barrier to entry, mudah nggak masuk ke industri Anda, mudah nggak masuk ke industri Anda, mudah atau tidak. Yang ketiga, ancaman dari produk substitusi, produk pengganti, ini yang sering kali luput dari pengamatan. Sekali lagi ya, kayak Gramedia, kayak media-media cetak itu ya, televisi-televisi konvensional itu produk penggantinya sosial media, ya, bisa membuat mereka roboh. Dan yang terakhir tadi supplier power ya, kekuatan supplier. Jangan terlalu tergantung pada satu supplier. Ya. Itulah 5 dimensi yang mesti harus kita analisa ya, ketika kita mencoba mengukur daya tarik industri ya, atau kekuatan dari perusahaan Anda dalam merumuskan strategi. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.